Nah, untuk video kali ini kita akan bicara tentang gauge. Untuk awal banget. Gauge itu kalau di pola tulisannya gauge, itu adalah patokan. Jadi biasanya ditulisnya berapa stitch per 10 cm dan berapa baris row per 10 cm. Ini itu nanti akan masuknya ke gauge, ini akan dipakai di badan. Jadi ribbing gitu maka kita bikin gauge-nya. Ini untuk si body. Cara bikinnya kita akan cast on. Berapa banyak jumlahnya kita lihat pola. Misalnya pola bilang 20 stitch per 10 cm. Berarti kita minimal untuk bagian stockinette ini yang kotak di dalam ini itu ada 20 stitch. Lebihin satu-satu boleh atau dua-dua boleh. Terus kita akan bikin garter. Fungsinya garter ini atas bawah kanan kiri buat apa? Jadi pas kita blocking dia nggak ngelinting. Jadi gampang dan udah lebih gampang gitu. Jadi gauge itu seperti ini bentuknya. Nanti akan ada sih di pola ditulis cara bikinnya gimana. Kita cast onnya berapa. Bikin garter dulu sebanyak berapa. Terus masuk ke stockinette. Di sini tetap garter. Terus nanti ditutup lagi. Gauge ini harus dicuci. Kenapa? Karena ada beberapa benang yang karakternya setelah dicuci dia berubah ukurannya. Kayak kartopu bambu ini dia agak berubah tapi nggak banyak. Tapi ada bambu-bambu lain itu yang dia berubah. Tarikan juga pengaruh. Misalnya ternyata ininya tadinya tarikannya agak longgar supaya dapat gauge-nya gitu, maksudnya bolong-bolong. Jadi nanti pas udah jadi ternyata lebih jatuh lagi gimana itu pengaruh. Jadi untuk ngukur gauge ini dicuci terus di blocking. Di blockingnya nggak usah tarik sampai yang begini, cukup gini aja. Nah, orang-orang juga biasanya, saya juga ketika saya bikin gauge ini, saya ikut pola dulu. Misalnya pola bilang 4 mili, saya pakai backendnya 4 mili bikinnya. Nah, setelah jadi kira-kira setengah, biasanya memang saya ukur dulu. Diukur dulu, saya lihat, oh gauge-nya mendekati nih, ya nggak masalah. Atau sama, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya gauge-nya jauh banget, misalnya dapetnya 22, itu udah lumayan jauh dari 20, itu 22, itu bisa dibongkar, terus kita buat lagi dengan ukuran needle yang lebih besar. Jadi kalau stitchnya lebih banyak dari gauge, needle-nya dinaikin. Kalau ternyata dapatnya lebih sedikit dari ukurannya, gauge-nya 20, saya dapat 18, berarti needle-nya saya turunin. Gitu. Jadi dari 4 mili saya pakai 3,5 mili. Gitu. Itu untuk bikin gauge-nya. Berarti nanti kalau udah dikurangin terus dicuci berubah lagi. Ya nggak masalah, kita kan bisa lihat. Sebelum kita cuci itu berapa, setelah kita cuci itu berapa larinya. Tapi minimal ketika kita bikin awal, ini nggak udah jauh banget. Kalau udah jauh banget 22 terus kita cuci lagi, taunya dia tipikal benang yang molor jadi 24, sebenarnya kan udah sayang ya. Jadi setengah jalan boleh diukur dulu, oh mendekati, ya udah oke, jalan. Atau misalnya mau bikin 2 gauge, jadi setengah sini pakai 4 mili, sininya pakai 3,5 mili, atau sininya pakai 4,5 mili, itu terserah. Jadi supaya apa, pokoknya kita tahu kalau kita pakai needle segini, tarikan kita dapat nggak gauge-nya. Itu penting supaya nanti ukurannya nggak lari banget. Gitu. Jadi kalau ada keluhan bikin sweater kekecilan terus, ya karena memang mungkin nggak bikin gauge. Jadi dikira-kira aja. Disuruhnya needle-nya 5 mili, ya udah langsung hajar 5 mili. Padahal tarikan kita kenceng atau tarikan kita longgar. Tiap orang punya tipikal tarikan sendiri masing-masing. Jadi baiknya tetap gauge ini dibikin. Buang waktu sebentar di awal, harus nunggu lagi sampai kering, terus dihitung lagi. Lebih worth it daripada sudah jadi satu sweater tapi nggak bisa dipakai. Itu pengalaman saya ya, berkali-kali. Ya, jadi itu untuk gauge. Kita bikin dulu, terus baru nanti kita masuk ke bagian pola.